Seiring perkembangan zaman, banyak hal kini dibuat jadi lebih praktis, termasuk saat menyiapkan akikoh untuk buah hati. Kalau dulu banyak keluarga menyiapkan segalanya sendiri, kini ada layanan catering akikoh yang bisa membantu. Cukup pesan secara online, semuanya langsung disiapin. Kita tinggal terima jadi aja deh di rumah. Yuk kita lihat secara lebih detail gimana sih proses catering akikoh ini dipersiapkan. Oke, selamat makan semuanya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, saya saat ini berada di kandang atau peternakan kambing milik catering akikah. Nah, apa itu catering akikah? Mungkin dulu kalau misalnya orang mau persiapan akikah nih, mereka akan langsung datang ke peternakan, siapin sendiri milik kambingnya sendiri, sampai masak sendiri. Cuman sekarang karena ada jasa catering, orang-orang itu bisa jadi lebih praktis karena apa? Disiapin nih, mereka bisa pilih kambing, dibantu, kemudian dibantu pemotongan, milih masaknya juga, menunya seperti apa, sampai nanti sudah di packing jadi box-box yang premium. Oke, setelah ini ikuti saya terus gimana sih proses pembuatan makanan, kemudian pemilihan kambing akikah ini dari hulu ke hilir. Sekarang saya mau lanjut kasih makan kambing-kambing ini dulu ya. Oke, silakan, selamat makan. Dalam pelaksanaan akikoh, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mulai dari jumlah hewan yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak, hingga syarat hewan yang digunakan seperti kondisi kesehatan dan usianya. Bagi keluarga yang ingin menggunakan jasa catering, pemesanan dapat dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan akikoh yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan akikoh ini diolah menjadi hidangan yang siap santap. Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya, khususnya dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk pengiriman daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsinya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih. Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang, mulai dari gramasi, kondisi, hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan akikoh bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari. Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya Mas ya? Iya benar. Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ayo kita lanjut Mas. Diaduk gini aja, Sarah? Oke. Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado. Setelah selesai, box-box akikoh ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati. Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya, ini nih hasil perjuangannya. Sekarang saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh seger. Terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat. Jadi emang dia nggak pelit bumbu. Terus nggak ada aroma pengusnya juga nih. Padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya. Ada si krengsengnya ini. Rasanya sama. Pas digigit dagingnya lembut. Terus ada hint pedesnya dan juga manis. Enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya nggak perlu ribet deh. Tinggal telepon ke catering.
terus bayar juga langsung udah bisa dinikmati nih, tinggal dikonsumsi langsung aja, nggak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.